Jadi itulah mengapa teman-teman itu apa eh, mempelajari teknik dari pengambilan sampel ini, begitu ya. Sebentar. Oke, jadi ini adalah sebuah ilustrasi ya teman-teman. Bisa kalian lihat bahwasanya di sini ada beberapa subjek. Jadi teman-teman mau mengambil sampel itu nggak hanya dari manusia saja. Katakanlah teman-teman mau melihat suatu produk, itu juga termasuk ke dalam populasi. Jadi kalian tentukan dulu populasinya itu apa. Misal, kalau saya mengajar di sistem informasi, begitu ya, saya memberikan contoh bahwasanya katakanlah teman-teman ingin mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna sistem informasi akademik. Usernya siapa tuh yang menggunakan SIA? Nah, user yang menggunakan SIA itu adalah mahasiswa Unmu Jember, gitu ya. Kan nggak mungkin mahasiswa Universitas Jember, mahasiswa UIN, nah kan nggak mungkin. Tidak bisa menjadi responden karena mereka bukanlah user dari sistem informasi tersebut. Maka populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, ada seluruhnya, gitu ya teman-teman. Karena populasi itu menyangkut keseluruhan subjek yang menjadi target kita. Nah, kalau misalkan teman-teman itu melakukan subjeknya adalah suatu produk, maka seluruh produksi gitu ya, seluruh output dari produksi apa gitu kan. Nah, jadi populasi itu adalah keseluruhannya. Sedangkan kalau sampelnya itu adalah subset dari populasi tersebut atau bagian dari populasi itu. Nah, subset inilah yang akan kalian ambil datanya. Ini kalian nih, yang warna putih ini. Input datanya. Diambil datanya, ditanyain satu-satu. Atau diamati produk yang menjadi sampel tersebut. Gitu. Nah, jadi kan ada proses gitu ya. Bagaimana kita mendesain suatu sampling. Langkah pertama, jadi ini saya ambil dari artikel begitu ya. Jadi the sampling process steps. Yang pertama adalah definisikan populasinya secara clear. Target populasinya siapa? Sesuai dengan kasus yang akan teman-teman angkat. Jadi target populasinya eh, apakah seluruh mahasiswa Uni Jember ataukah seluruh sivitas akademika? Kalau sivitas akademika berarti ada mahasiswa, ada dosen, ada tendik gitu kan ya. Ataukah teman-teman mau populasinya gede, gitu ya, seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi misalkan. Jadi didefinisikan populasinya dulu, disesuaikan dengan apa yang teman-teman akan teliti. Gitu. Jadi ini karena berkaitan dengan nanti UAS kalian. Nah, UAS-nya nanti rencananya adalah suatu eh, sorry, project based learning, bukan produk, project ya, project based. Jadi teman-teman akan menyelesaikan suatu project yang harus dikerjakan secara berkelompok, di mana nanti data yang akan kalian ambil itu termasuk ke dalam data primer. Data primer itu artinya data yang kalian himpun sendiri, ambil sendiri. Tidak mengambil data yang sudah tersedia dari platform lain. Itu sekunder namanya. Nah, bagaimana cara teman-teman itu mengambil datanya? Nah, maka bisa dengan menggunakan sampling ini. Teknik pengambilan sampel yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bagaimana cara mendesain sampel? Maka teman-teman yang pertama adalah define target population-nya dulu. Sesuai dengan kasus yang akan kalian angkat. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah tentukan sampling frame-nya.
Jadi sampling frame atau kerangka sampel itu di mana kalian itu memiliki populasi kan sudah ditentukan tuh populasi di awal. Kalian harus punya list atau daftar populasinya. Jadi katakanlah kalau mahasiswa Unmuh yang menjadi populasi, maka teman-teman sudah memiliki listnya, minimal NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Karena nomor induk mahasiswa kan bersifat unik, hanya dimiliki oleh satu mahasiswa, satu nomor. Itu bisa dipakai sebagai sampling frame. Lalu yang ketiga adalah choosing sampling teknik. Pilih teknik samplingnya apa. Nah, nanti kita akan bahas bersama nih sampling teknik itu ada apa saja. Lalu yang keempat adalah determine sample size. Determine sample size berarti bagaimana kita menentukan ukuran sampel atau berapa banyak sampel yang harus kita ambil. Jadi katakanlah tadi populasinya 10.000, nah banyaknya sampelnya itu ada berapa ya? Misalkan 100. Bagaimana cara kita menentukan kok bisa dapat 100? Itu caranya seperti apa? Itu ada bagaimana kita mendapatkan sampel size-nya. Lalu setelah kita dapat nih sampling tekniknya seperti apa, sampel size-nya berapa, sehingga kita bisa mengkolek datanya, mengambil data dari sampel yang telah kita tentukan. Begitu. Nah, setelah itu, ini adalah pembahasan mengenai theoretical. Pasti teknik sampling itu, jadi itu merupakan salah satu metode bagaimana kita mengumpulkan data atau informasi dari sebagian anggota populasi. Ya, karena populasi gede, sebagian anggotanya itu adalah sampelnya tadi, maka kita ambil informasi dari sampel yang telah kita dapatkan. Jadi tujuannya adalah untuk membuat inferensi tentang karakteristik populasi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya ini populasi, ini sampel gitu ya. Di sini adalah sampel yang akan kita ambil data. Bagaimana sampel ini bisa menggambarkan karakteristik dari populasi tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari sampling. Lalu selain itu kita bisa lebih efisien. Karena apa? Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data itu lebih sedikit dibandingkan dengan apabila kita mengambil data secara populasi. Kalau kita ngambil data secara populasi itu bukan sampling namanya, tapi sensus. Seperti teman-teman ketahui yang sudah dilakukan oleh BPS begitu ya, ada sensus penduduk, ada sensus ekonomi, dan seterusnya. Sensus-sensus itu yang ada nama sensusnya itu berarti mengambil data dari populasi. Berarti seluruh masyarakat di Indonesia itu diambil datanya. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk sensus penduduk atau sensus yang lainnya itu waktunya sangat lama sekali, bisa berbulan-bulan. Nah, dan tenaganya juga banyak. Karena apa? Membutuhkan relawan. Pada akhirnya seperti itu, relawan sensus. Gitu ya, karena memang butuh tenaga yang besar. Selain itu, juga membutuhkan biaya yang besar juga yang harus dikeluarkan apabila teman-teman menggunakan data populasi. Tapi kelebihan kalau menggunakan data populasi adalah kita bisa memberikan informasi secara tepat gitu ya, karena menggambarkan karakteristik dari keadaan yang sebenarnya populasinya itu tadi gitu. Nah, jadi dan lebih teliti malahan ya. Teliti dia bilang, kenapa kok teliti? Karena kalau misalkan coba teman-teman bayangkan kalian mau melakukan penelitian gitu ya, menghimpun data lalu dari data populasi. Sehingga misalkan target populasinya adalah mahasiswa Unmuh. Kalian ambil datanya di seluruh mahasiswa Unmuh itu. Akhirnya kan banyak human error yang terjadi. Gitu, karena data yang diinput sangat banyak. Maka kalau datanya subjek yang akan kita teliti lebih sedikit,
maka akan menjadi lebih akurat gitu. Jadi sampling teknik, kan tadi ada tuh penjelasan kita harus menentukan sampling tekniknya dulu. Ada dua jenis, probability sampling dan non-probability sampling. Jadi kalau di dalam probability sampling itu ada beberapa teknik yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama adalah simple random sampling, lalu ada stratified, ada cluster, systematic, dan multi-stage. Sedangkan kalau non-probability sampling itu ada kuota, snowball, judgment, convenience, dan sebagainya. Itu ya, jadi ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan yang common sering dipakai. Jadi teman-teman, untuk probability perbedaannya seperti apa? Kalau misalkan di probability sampling itu ada rumusnya, ada perhitungannya, ada probabilitas yang menentukan berapa banyak sampel yang harus saya pakai. Nah, itu ada probabilitasnya di sana. Sedangkan kalau non probability sampling namanya aja non probability ya dia tidak ada perhitungan pada saat menentukan besaran responden. Jadi katakanlah di sini seperti contohnya snowball sampling begitu ya. Snowball sampling itu misalkan ada nih saya masih ingat gitu ya apa yang disampaikan oleh dosen saya waktu itu waktu saya kuliah dulu. Jadi beliau mau melakukan penelitian untuk alumni dari kampus tertentu, di mana alumninya itu sangat tua sekali tahunnya dan sulit untuk dilakukan tracing, dilakukan pelacakan. Tapi beliau itu memiliki satu nama dari alumni itu, gitu ya. Jadi kan kalau sulit dilakukan tracing, kita nggak ngerti nih berapa banyak populasinya, kerangka sampelnya juga kita nggak tahu karena kekurangan informasi. Nah, oleh karena itu beliau apa menghubungi, gitu ya, menghubungi satu alumni tersebut sebagai responden untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang akan beliau teliti, gitu ya. Setelah mendapatkan data yang diinginkan, maka beliau menanyakan kepada responden tersebut apakah memiliki kontak dari alumni yang lain, begitu ya. Sehingga diberikanlah kontaknya, maka beliau memiliki responden kedua. Nah, lalu mendatangi responden kedua, terus menanyakan hal yang sama, sehingga beliau memiliki responden ketiga. Nah, semakin lama, semakin banyak responden yang beliau dapatkan. Jadi, seperti bola salju yang bergulir, gitu ya. Dari awalnya bola salju yang kecil, kalau dia bergulir, maka dia akan semakin besar. Seperti itu konsep dari snowball sampling. Jadi, kita tidak ada proses perhitungan untuk menentukan siapa respondennya, bagaimana respondennya itu kita dapatkan datanya, dan juga berapa banyak responden yang harus kita dapatkan itu nggak ada perhitungan untuk di non probability sampling. Nah, untuk perkuliahan ini kita menggunakan probability sampling ya sebagai pengambilan sampelnya, sampling sebagai sampling tekniknya. Jadi di sini yang pertama gitu ya, kita akan membahas mengenai simple random sampling. Nah, ini saya banyak menggunakan ilustrasi teman-teman agar supaya kalian bisa memahami secara jelas konsepnya seperti apa. Jadi katakanlah saya ini mau melakukan penelitian, mau melakukan estimasi berapa banyak atau berapa berat badan mahasiswa umum dalam satuan kilogram. Jadi ini kan mahasiswa umum nih yang teman-teman lihat. Nah, menurut judgement saya sebagai peneliti, mahasiswa UNMUH itu
berat badannya homogen, homogen ya, homogen dia. Jadi antar fakultas itu berat badannya hampir sama. Tidak ada perbedaan antar mahasiswa, gitu ya. Semua mahasiswa di sini memiliki berat badan yang hampir sama. Oleh karena itu, saya memilih simple random sampling karena salah satu ciri yang harus, bukan ciri, salah satu syarat yang harus dipenuhi pada saat teman-teman memilih simple random sampling sebagai metode atau teknik samplingnya adalah populasinya homogen. Gitu. Nah, ini adalah populasinya seluruh mahasiswa Unmu. Lalu saya melakukan karena dia homogen ya, maka saya acak. Katakanlah di sini ada 100 apa 10.000 mahasiswa saya bilang tadi ya. 10.000 mahasiswa, berarti saya memiliki 10.000 nama atau 10.000 NIM, teman-teman. Nah, dengan perhitungan atau formula tertentu, saya mendapatkan sampel size-nya. Nanti bagaimana cara menghitung atau mendapatkan sampel size itu, maka nanti akan kita bahas bersama-sama, gitu ya. Ternyata, jangan 10.000 deh, terlalu banyak karena sampel size-nya di sini 6. Katakanlah populasinya itu N besar, N besarnya ya, misalkan dia adalah 50 misalnya, 50 mahasiswa. Jadi seluruh Unmuh itu ada 50 mahasiswa gitu ya. Ini adalah banyak populasi. Nah, sedangkan dengan perhitungan tertentu dapatkan N kecil sebanyak 6. Ini adalah banyak sampelnya yang diambil. Jadi dari 50 diambil 6 gitu teman-teman. Ini dengan menggunakan formula. Nanti kita bahas formulanya seperti apa. Oh, kok nggak bisa cara-cara menggunakan formula. Nah, terus gitu ya teman-teman. Di sini dari 50 sudah dapat nih 6. Maka teman-teman harus memiliki 50 nama atau 50 NIM. Setelah itu kalian acak. Dari 50 itu siapakah yang akan menjadi responden diacak. Kalau misalkan jumlahnya hanya sedikit populasinya, seperti misalkan kalian melakukan arisan, gitu ya, maka ya bisa dengan menggunakan lot. Jadi arisan itu salah satu contoh menggunakan simple random sampling. Kertas dilinting begitu diambil satu karena sampelnya satu yang diminta. Kalau misalnya sampelnya 6 berarti diambil 6. Siapakah yang dapat sebagai responden? Oh, Daren, Karen, Joseph, dan seterusnya. Jadi 6 itu memang banyak yang sampel, tapi kita tidak boleh milih sendiri. Oh, saya mau teman-teman saya deh yang di samping kanan, kiri, depan, belakang saya. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi dari 50 itu ke 50-nya memiliki kesempatan yang sama sebagai sampel. Harus teman-teman pastikan, make sure ke 50-nya ini dapat 6 ini adalah hasil dari random, bukan memilih secara personal gitu. Nah, ini yang sudah nih dapat. Selain kalau misalkan kalau pakai lot kan ya kita harus ngelinting satu-satu ya. Apakah ada cara yang lain? Ada. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya software, bantuan software. Saya rasa banyak sekali yang bisa kalian pakai softwarenya. Atau kalau misalkan teman-teman sudah memiliki Minitab begitu ya. Nih saya coba buka Minitabnya.
Ini ya, misalkan ini adalah Minitab-nya. Teman-teman sudah memiliki apa? Mengantongi NIM mahasiswa, populasi ya. Katakanlah di sini, coba sebentar. Misal ini ya, saya langsung menggunakan ini. Katakanlah NIM-nya ada NIM 1, NIM 2, NIM 3 gitu ya teman-teman ya. Sampai NIM ke 20. Katakanlah ini adalah populasi mahasiswa unmu itu ada 20 mahasiswa. Terus sampelnya adalah teman-teman ada berapa sampel sesuai dengan perhitungan. Misalkan 5 ya. Dari 20 populasi terambil 5. Maka kalian bisa menggunakan ini. Tuh, random sampling gitu ya, random data, sample from column. Berapa banyak nih yang mau kalian ambil sampelnya dari perhitungan itu ternyata dari 20 diambil 5. Bisa aja 5. Dari mana? Dari sini from kolom populasi, ya. Terus sample in mau ditaruh di mana nih sampelnya? Ada di C2. Apakah ini dengan pengembalian atau tidak? Itu. Kalau dengan pengembalian berarti subjek itu bisa terpilih kembali sebagai sampel. Kita kan nggak mau nih dengan pengembalian. Maka kita nggak usah centang ini. Langsung di oke saja. Akhirnya dapatlah NIM 5, NIM 10, NIM 7, NIM 9, NIM 4 terpilih sebagai sampel. Dan kalian harus mengambil data dari mahasiswa dengan NIM berikut. Gitu teman-teman ya. Cara kerja dari SRS. Ya, kita kembali ke PPT. Jadi ini adalah sampel size-nya sudah dapat 6 dengan nama-nama berikut sehingga mahasiswa dengan nama itulah yang terpilih sebagai responden yang akan kita himpun datanya. Jadi kalau misalkan saya mau menanyakan mau mengestimasi berat badan gitu ya, jadi saya tanyakan berat badanmu berapa dan sebagainya ke 6 orang ini. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan SRS. Di sini sangat jelas bahwa semua unsur dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Anggota sampelnya dipilih secara acak dengan cara apapun, asalkan apa terjaga keacakannya itu tadi. Jadi syaratnya adalah homogen. Keadaan anggota populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Kenapa? Karena kalau misalkan gitu, katakanlah teman-teman itu mau melakukan penelitian di seluruh masyarakat Jawa Timur, misalnya Jawa Timur ya. Nah, pada saat dilakukan random, seperti tadi pada di apa itu Minitab gitu ya. Pada saat kalian melakukan random, ternyata yang terambil itu ada di Bandung dan ada di Banyuwangi, terus ada di atas dan ada di bawah begitu ya. Nah, ini kan tersebar secara geografis yang artinya karena terlalu menyebar, maka kalian membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil data itu. Mau masih ke pojok barat, ke pojok timur, pojok utara, pojok selatan gitu. Gitu. Ini kekurangannya seperti itu kalau pakai SRS. Tersebar secara geografisnya ini membutuhkan waktu dan biaya gitu kalau memang dia menyebar. Nah, dan ini harus ada kerangka sampling frame yang jelas karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kalian harus memiliki daftar NIM atau nama, maka untuk di random gitu ya. Di random dipilih
Kalau misalkan nggak ada sampling frame-nya itu tadi, maka kalian nggak bisa memilih responden mana gitu yang terambil sebagai sampel. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan mengenai SRS? Nggak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu, saya lanjutkan kembali ke teknik selanjutnya. Nah, di sini itu ada teknik yang namanya stratified random sampling. Dengan melakukan penelitian yang sama, how much do you weight in kilogram? Berarti saya mau meneliti berapa banyak atau berapa berat badan dalam satuan kilogram, gitu ya. Dengan perhitungan ternyata dari N tertentu gitu dapatkan N kecilnya sebanyak 6. Ya. Nah, kalau di stratified ini teman-teman menganggap bahwasanya populasi kalian itu adalah heterogen. Heterogen ya, nggak homogen. Kalau tadi SRS itu homogen, kalau stratified itu heterogen. Nah, bagaimana keheterogenannya? Jadi, katakanlah ini adalah mahasiswa Unmuh, gitu ya, sebagai contoh. Nah, terus menurut pandangan saya, berat badan mahasiswa per fakultas itu kecenderungan berbeda-beda. So, ada ciri-cirinya, ada karakteristiknya. Misalkan mahasiswa di Fakultas Teknik, misal ya, itu karakteristik mahasiswanya berat badannya lebih kurus-kurus karena banyak begadang misalnya. Misalnya begitu, tugasnya banyak, banyak begadang, katakanlah dibandingkan dengan fakultas yang lain. Nah, ternyata tiap fakultas memiliki ciri-ciri atau karakteristik berat badan yang berbeda-beda antar fakultasnya. Oleh karena itu, oh, kalau kejadiannya seperti ini, pola dari karakteristik populasinya, maka saya harus menggunakan stratified random sampling. Nggak bisa SRS, karena tidak homogen. Nah, oleh karena itu, karena saya menganggap bahwasanya keheterogenannya ini karena berdasarkan fakultas, maka saya kumpulkan per fakultas. Jadi ini adalah fakultas A, fakultas B, fakultas C. Gitu. Jadi tergantung bagaimana pola dari datamu. Maksudnya bagaimana anggapan dari peneliti. Apakah keheterogenannya itu berdasarkan fakultasnya ataukah keheterogenannya itu berdasarkan prodinya. Ternyata karakteristik tiap prodi itu beda-beda. Gitu. Ataukah keheterogenannya itu berdasarkan eh, angkatannya, misalnya. Dan itu tergantung dari kasus yang teman-teman ambil. Kalau di sini saya menganggap bahwasanya setiap antar fakultas ini memiliki berat badan yang berbeda karakteristiknya antar fakultas. Tetapi di dalam fakultas itu karakteristiknya sama. Itu teman-teman. Jadi kalau di fakultas A itu cenderung kurus-kurus, tapi mahasiswa di dalam fakultas itu sama kurus-kurusnya, cenderung seperti itu. Dibandingkan dengan fakultas B yang cenderung lebih berat, ya, tapi di antar mahasiswa di dalam fakultas itu sama-sama beratnya gitu, homogen. Nah, ini disebut dengan strata. Saya membagi strata per fakultas itu sehingga diperoleh stratum 1, stratum 2, stratum 3 gitu. Katakanlah di sini ada 3 fakultas.
Nah, sehingga ini kan setiap stratum sudah homogen tuh. Ini homogen, stratum 1, stratum 2, stratum 3 juga sudah homogen semua. Maka saya bisa melakukan random. Seperti tadi SRS, seperti tadi di simple random sampling. Saya bisa melakukan pengambilan secara random karena dia sudah homogen per stratum. Gitu teman-teman. Jadi sama halnya seperti tadi, maka ini sampel size-nya adalah 6. Gitu ya. Saya harus memiliki kerangka sampel untuk setiap stratumnya. Jadi saya sudah punya listnya per stratum ini. Nah, terus ini kan dapatnya 6 tuh. Gimana cara membagi sampel size yang 6 ini ke dalam setiap stratumnya? Jadi membaginya itu ada 2 cara. Yang cara pertama adalah disproporsional. Jadi sebentar saya hapus dulu. Mana yang harus saya hapus? Cara yang pertama dari N kecilnya kan 6 tuh. Nah, terus ada 3 stratum. N1, N2, N3. Berapa banyak stratum 1, berapa banyak stratum 2, berapa banyak stratum 3, kan begitu. Nah, untuk menentukannya ada 2 cara. Cara yang pertama adalah disproporsional. Disproporsional itu berarti kita membagi 6 ini ke 3 sama banyak. Tidak peduli berapa banyak populasi dari stratum 1, stratum 2, stratum 3. Pokoknya 6. Oh, karena sampel size-nya 6, berarti ada 3 stratum, saya bagi aja menjadi 3 bagian sama besar. Berarti berapa? 2, 2, 2, kan begitu? Sehingga jadi adalah 6. Nah, cara yang kedua adalah proporsional. Proporsional ini tergantung dari banyaknya populasi di setiap stratumnya. Jika stratum pertama, misal ya, stratum pertama itu memiliki banyak populasi sebesar 50, ini fakultas teknik nih, mahasiswanya banyak. Terus ini fakultas psikologi, mahasiswanya cuma sedikit karena prodinya cuma satu. Teknik prodinya ada banyak, kan gitu. Nah, misalkan yang stratum ketiga itu adalah apa? Fikes, katakanlah ya. Fikes prodinya ada 2, jadi lumayan lah gini. Nah, banyaknya sampel itu proporsional terhadap banyaknya populasi. Semakin banyak populasinya, maka sampelnya akan semakin besar. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana cara melakukan proporsional ini? Perhitungannya adalah seperti berikut. Nah, ini stratified sampling itu. Formulanya adalah dengan N-nya ini tadi perhitungan mendapatkan formula tadi, 6, yang 6 tadi, N hanya ini adalah sampel size untuk stratum ke H, NH besar ini adalah sampel size, populasi untuk stratum ke H, dan N besarnya ini adalah untuk total populasi size. Sehingga katakanlah di sini ada 7 stratum. Stratum pertama memiliki N192. Pokok N besar itu punya populasi ya. Nah, keseluruhan populasi 515.
Jadi sampelnya adalah 92 dibagi 515 dikalikan 130, ini dari N kecil. Sehingga jumlah sampelnya, karena pada saat kita menentukan N kecilnya sebanyak 130. Bagaimana cara membagi 130 ke 7 stratum? Nah, gitu. Ternyata dari stratum pertama 23 yang harus dipakai. Stratum kedua 22, stratum ketiga 9 dan seterusnya. Sehingga 130 ini terbagi menjadi ke 7 stratum secara proporsional. Gitu teman-teman. Jadinya akhirnya kita tahu stratum 1 sampelnya berapa, stratum 2 sampelnya berapa, dan seterusnya. Gitu. Jadi ada dua cara yang bisa kalian pakai. Mau disproporsional atau proporsional. Gitu. Nah, kalau yang di sini adalah disproporsional. Dari 6 langsung dibagi sama rata ke 3 stratum. Diambillah 2. Bagaimana cara menentukan dari sekian banyak diambil 2? Maka di random tadi itu. Gitu, untuk menentukan subjek mana yang terpilih sebagai responden untuk diambil datanya. Jadi kalau di sini stratified itu memiliki syarat yang pertama adalah heterogen, seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah kriterianya harus jelas untuk membuat stratifikasinya berdasarkan dengan unsur heterogenitasnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalian menstratakan berdasarkan apa? Kenapa kok menstratakan berdasarkan itu? Itu kriterianya harus jelas. Lalu, ini harus diketahui secara tepat komposisi jumlah anggota sampel yang harus dipilih. Apakah dia proporsional atau disproporsional. Jadi begitu penjelasan mengenai teknik stratified. Mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai teknik ini, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Insya Allah belum, Bu. Ya, selanjutnya adalah cluster sampling one stage. Ya, teknik kedua. Teknik ketiga. Jadi di sini ada berbagai macam individu dari suatu populasi di mana karakteristiknya itu ada berbagai rupa. Nah, ternyata individu-individu ini sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok secara otomatis. Ya, sudah terbagi dalam kelompok-kelompok dan di dalam kelompok itu di dalamnya gitu ya, heterogen dia. Jadi beda dengan stratified pada saat kita mengelompokkan gitu kan. Pada saat kita mengelompokkannya agar dia homogen di dalam kelompok itu. Sedangkan kalau klaster, di dalam klasternya itu sudah heterogen dia. Itu teman-teman, ini di dalam sini heterogen. Heterogen, dan terpisah ke dalam kelompok-kelompok. Nah, kalau kita memilih teknik samplingnya adalah klaster, maka yang terambil sebagai sampel itu bukan individunya, tapi kelompoknya. Jadi kita ini di sini ada 6 kelompok. Ya, misalkan di sini ada 6 fakultas gitu ya sebagai apa perbandingan. Ini adalah 6 fakultas, gitu ya teman-teman. Jadi yang terpilih nanti adalah kelompoknya, fakultasnya. Katakanlah dengan perhitungan tertentu, gitu ya, dari 6 fakultas terpilih 3 sebagai sampel. Sehingga yang terambil adalah 3 kelompok. Kelompok A, kelompok D, kelompok F. 3 kelompok ya. Nah, kelompok mana yang terpilih, gitu ya. Kan dari 6 terambil 3. Maka
kita juga melakukan secara random. Dari A, B, C, D, E, F ini yang diambil 3 itu siapa saja, yaitu diacak tadi itu dengan cara yang sama, diacak. Nah, dari hasil pengacakan, katakanlah diperoleh, dipilih A, D, dan F sebagai responden. Nah, kalau di dalam teknik sampling cluster, di A ini kan ada respondennya, D ada respondennya juga, F ada individunya maksudnya. Seluruh individu atau seluruh subjek yang ada di kelompok itu terpilih sebagai responden. Kalau misalkan A ini adalah fakultas teknik, maka seluruh mahasiswa di fakultas teknik harus diambil. Seluruh mahasiswa Fikes harus diambil. Seluruh mahasiswa Fisip harus diambil. Gitu. Kalau teknik sampling cluster, one stage. Ya. Nah, tapi kalau pengambilan sampling yang seperti ini terlalu banyak. Makalah begitu kalian. Banyak banget Bu seluruh mahasiswa fakultas teknik, seluruh mahasiswa Fikes dan seterusnya. Too much gitu ya. Maka kalian merasa kesulitan, misalkan. Sulit sekali untuk mengambilnya karena masih terlalu banyak. Oleh karena itu, ini contoh dari yang cluster sampling one stage itu tadi. Jadi populasi terbagi menjadi beberapa atas kelompok-kelompok dan pengambilan sampelnya dilakukan terhadap kelompoknya itu, bukan individunya, tapi kelompoknya. Nah, karena terlalu banyak menurut kalian, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya multi-stage cluster sampling. Jadi, diambillah beberapa kelompok tadi, karena terlalu banyak, maka diambil beberapa lagi dari kelompok tersebut. Ini diambil beberapa lagi gitu. Itu namanya multi-stage cluster sampling. Jadi kalau kita ilustrasikan sebagai berikut, di sini ada suatu wilayah, ada suatu rumah yang terbagi menjadi beberapa wilayah, katakanlah ada 5 klaster di situ ya, maka dari 5 klaster terambil berapa klaster nih sebagai responden? Nah, terambil 2 klaster, misalkan ya teman-teman ya. Terambil 2 klaster. Nah, karena terlalu banyak, maka saya ambillah beberapa dari klaster yang saya pilih. Jadi klaster 1 dan klaster 5 itu sebagai primary unit sampling, sedangkan rumah-rumah yang ada di dalam klaster itu yang sebagai sampel itu disebut sebagai secondary unit sampling. Dan ini adalah systematic sampling ya, teknik yang terakhir. Jadi kalau sistematik itu adalah kita mengambil sampelnya secara sistematis. Jadi algoritmanya adalah sebagai berikut. Jadi kita harus menentukan K kelipatan, gitu ya. Bagaimana kita menentukan kelipatannya? Ada rumusnya N besar per N kecil. Nah, N besar per N kecil ini, maka diperoleh K tertentu. Pilih bilangan acak antara 1 sampai dengan N. Misalkan N-nya adalah 50, gitu ya. 1 sampai 50. Terus kalian pilih satu angka dari 1 sampai 50 secara random. Nah, katakanlah terambil 20 nih, 20 misal ya. Berarti ini adalah responden yang pertama. Nah, katakanlah K-nya itu ada sebanyak 3. Berarti kan ada 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah responden yang pertama, yang ini adalah responden yang kedua. Terus seperti itu sampai 26. Responden yang ketiga, sistematik. Nah, terus yang sebelumnya 20 bagaimana? Muter begini. Kembali lagi ke angka 1. Jadi jadi kelipatannya memutari lingkaran gitu ya. Ini sampel selanjutnya diambil setiap unit kelipatan ke K, memutari lingkaran sehingga terpilih sampel sebesar N unit. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita menentukan N unit tadi itu, N sampel N itu ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah rumus Lovin
Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. N besar per N populasi dikalikan D kuadrat plus 1. Jadi D kuadrat ini itu termasuk ke dalam galat pendugaan. Galat itu adalah error atau kesalahan, tingkat kesalahan. Jadi kalian itu bisa apa itu menentukan tingkat kesalahannya itu mau berapa di ditentukannya. Jadi kalian bisa kontrol tingkat kesalahannya itu. Semakin besar tingkat kesalahan yang kalian tentukan itu maka semakin misalkan D-nya semakin besar, tingkat kesalahannya semakin besar yang kalian kontrol itu tadi, maka sampelnya akan semakin kecil. Kalau D-nya kecil, tingkat kesalahannya kalian semakin kecil, berarti kan semakin teliti, maka N-nya itu akan semakin besar, gitu, yang dibutuhkan. Bagaimana teman-teman menentukan galatnya, menentukan errornya, menentukan tingkat kesalahannya, gitu ya. Secara commonnya itu adalah sebanyak 5% kesalahan yang bisa ditolerir. Karena kan kalau kita mengambil sampel itu kan untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Nah, populasinya katakanlah ada 1000, sampelnya cuma 100, berarti kan pasti ada miss-nya. Kita nggak bisa hasil dari estimasi kita, hasil dari data kita yang akan dilakukan estimasi itu tidak bisa menggambarkan secara 100% benar. Hari ini. Iya, sama jam piro? Oke, oke. Tidak bisa hasilnya 100% benar. Itu teman-teman. Oleh karena itu ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita kontrol. Berapa nih yang kita tentukan kesalahannya? Nah, commonnya itu adalah 5%. Gitu. Tingkat kesalahannya. Kalau semakin teliti, gitu ya, misalkan 1%, ya, teman-teman itu mau penelitiannya dari bidang kesehatan, katakanlah, yang dia itu kalau bidang kesehatan itu kan kita harus teliti karena menyangkut nyawa manusia. Jadi 1% misalkan ya tingkat kesalahannya. Maka karena dia 1%, implikasinya kepada N-nya, besaran dari sampelnya adalah menjadi besar karena dibutuhkan ketelitian. Atau 10%. Jadi ini tergantung peneliti mau menentukan apakah 1%, 5%, 10%. Jadi katakan menurut saya 10% itu sudah besar gitu. Jadi saya jarang sekali menemukan yang dia di bawah 10%, di atas 10% untuk tingkat kesalahannya. Nah, sehingga ini ya kalau kita menggunakan rumus Lovin, itu rumusnya dari ini. Rumusnya dari sini menentukannya. Nah, dia ini sudah default begitu ya. Kenapa kok dia menjadi yang di paling bawah? Karena tingkat keandalannya, jadi tingkat confident interval, selang kepercayaan, saya percaya gitu ya, hasil saya adalah sebesar 95% benar. Nah, kalau confident intervalnya adalah 95%, maka alfanya adalah 5%. Di sini kan Z alfa per 2. Z-nya ini adalah dari tabel distribusi normal. Gitu ya. Nah, kalau dia tabel distribusi normal membutuhkan alfa. Alfanya adalah 0,05 karena confident intervalnya sebesar 95%. Maka kalau kita lihat di tabel normal yang kalian sudah punya itu, kita sudah bahas untuk sebelum UTS, maka Z-nya adalah 1,96. Nah, di sini adalah untuk mengestimasi proporsi. Proporsinya P dikalikan 1 min P. Kalau kita nggak tahu proporsinya berapa, maka proporsi populasi ya. Kalau kita tidak tahu proporsi populasinya berapa, maka kita bisa tentukan sebesar 0,5, mentok. Jadi proporsinya yang sukses adalah 0,5, yang gagal menjadi 0,5 juga. Jadi proporsinya seimbang. Nah, jadi kalau Slovin itu
dengan kalau confident intervalnya adalah 95% kamu yakin dan proporsinya adalah seimbang 0,5, maka kalian bisa pakai ini. Kalau misalkan confident interval dan proporsinya itu tidak 95% dan tidak 0,5, maka kalian bisa menggunakan rumus yang atas. Gitu, teman-teman ya. Nah, terus ini contohnya gitu ya. Contohnya karena dia confident intervalnya 95%, maka saya bisa menggunakan yang bawah tadi. Itu nggak perlu pakai yang atas, yang bawah aja karena ini sudah dengan rumus tertentu sampai seret sehingga mendapatkan hasil yang di bawah. Dengan confident interval sebesar 95% dan toleransi kesalahan 5%, berapakah sampel dari N besarnya adalah 500 sebesar ini? Nah, karena sampelnya ini adalah berupa orang, karena ini satuannya adalah orang maupun barang juga, kan kalau 222,22, maka kita bulatkan sebanyak 223. Jadi membulatkannya ke atas ya, karena ukuran sampel yang kalian dapatkan ini adalah ukuran yang minimum, bukan ke bawah, ke atas. Oke, meskipun nanti 222,01, katakanlah seperti itu, maka harus terambil respondennya sebanyak 223. Gitu teman-teman. Ada nih metode lain dari Crazy Morgan. Kalau Crazy Morgan ini pendekatannya dengan menggunakan tabel chi-square. Ya, ini adalah tabel chi-square. Melihatnya di tabel chi-square itu tadi. Kalau misalkan confident intervalnya 95% dengan derajat bebas 1, tabel chi-square nilainya berapa? Itu bisa apa itu dipakai gitu ya. Dan juga dia untuk melihat dari keragaman proporsi sama dengan yang tadi Slovin. Selainnya itu ada Kohran ya teman-teman. Nah di Kohran ini kalau misalkan kalian tidak memiliki data N besar atau populasinya dan populasinya itu infinite dan sangat besar sekali, maka kalian bisa menggunakan Kohran. Jadi Z kuadrat P dikalikan 1 min P per E kuadrat. Gitu. Kalau misalkan ini adalah untuk apa? Estimasi proporsi. Kalau misalkan estimasi min, tuh berarti di situ nggak pakai P kali 1 min P, tapi pakai varian. Varian dari populasi. Gitu. Misalkan saya ingin melakukan estimasi berat badan tadi itu, berat badan, rata-rata berat badan mahasiswa Univ Jember. Berarti kalau misalkan saya menentukan dengan ukuran sampel Kohran, maka saya harus pakai rumus ini. Gitu teman-teman. Jadi saya harus memiliki data varian dari berat badan mereka. Ya, jadi ini Kohran sampel size-nya. Ini adalah calculating-nya untuk populasi yang large atau infinite. Kalian bisa menggunakan ini. Tapi kalau sampel size-nya itu populasinya small, kecil, dan finite, maka teman-teman menggunakan rumus berikut. Dan di situ ada minta total population size, karena kita tahu sampel populasinya ada berapa banyak. Gitu teman-teman. Ini adalah example kalau misalkan kalian menggunakan Cochrane ya. Jadi ini adalah sampel size bagaimana kita melakukan estimasi proporsi untuk seseorang yang shopping di supermarket. Dengan confident interval sebesar 95% dan margin of error-nya berapa besar kesalahan yang kalian tentukan. Ternyata di sini 5% tuh. Populasi proporsinya adalah 0,5, maka dengan unlimited population size, kita kan nggak ngerti populasi di berapa besar populasi untuk pengunjung yang berbelanja di supermarket itu. Maka dengan menggunakan Kohran,
kita bisa dapatkan sebanyak 385 responden yang akan kita pilih sebagai sampelnya. Jadi gitu teman-teman sekalian, kiranya di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan karena tadi kita bahasnya adalah yang probability sampling. Coba deh kalau sampel non probability, teman-teman cari sendiri dan jelaskan ke dalam tugas itu gitu ya. Karena ini sebagai pengayaan kalian untuk menambah pengetahuan bahwasanya ada sampling dengan menggunakan non probability. Jelaskan. Lalu yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing probability teknik probability-nya ya. Sertakan sumber pustakanya, karena kan kalian tidak mungkin mengira-ngira sendiri untuk menjawab tugas yang nomor 2. Pustakanya diambil dari mana? Lalu yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pengukuran sampel dari Slovin, Krezi Morgan, dan Kohran. Atau teman-teman mau menjelaskan dari metode pengukuran sampel yang lain juga boleh. Lalu sertakan sumber pustakanya ya. Ini apa kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing metode tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena Zoom-nya mau dipakai sama Bu Reni. Teman-teman, bagaimana? Adakah yang mau didiskusikan? Untuk Tidak, Bu. tugasnya ditulis tangan ya, ditulis tangan di buku, terus di scan, habis itu di scan PDF ya, bukan scan gambar, agar supaya saya lebih mudah untuk mengkoreksi. Diupload di LMS. Untuk deadline-nya berarti kapan? Sekarang hari Kamis, hari Senin. Minggu depan kita ini deh ya. Kita ketemu secara luring insya Allah hari Kamis. Berarti terakhir hari Rabu 2359. Begitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Bu, Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? insya Allah belum ada. Oke, kalau gitu bisa kita cukupkan berarti ya. Ya, Iya, Bu. Oke, insya Allah kita bertemu di apa minggu depan hari Kamis di kampus 2 ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau kita diskusikan bersama, bisa kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya tunggu untuk tugas teman-teman di hari Rabu jam 2359 terakhir. Saya cukupkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. turun ke Makasih, Bu. absen. Iya, saya jangan lift dulu. Saya sniffing dulu bentar. Belum saya absen. Sebentar ya. Jangan lift dulu. Sebentar. Berarti ada 4 yang hadir ya. Zadid, Ilham, Afifah, dan Fahmi ya. Iya, Bu. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu.